Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam Corona. Terima kasih adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di tahun ajaran 2020-2021. Adik-adik sudah berada di kelas 7 dan ketemu lagi dengan Pak Guru sebagai perwalian kelas 4. Alhamdulillah, mari kita pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini adik-adik. Selanjutnya, dalam pertemuan kita kali ini, kita langsung masuk saja pada tema 1, karena di semester 1 ini kita akan menyelesaikan 5 tema. Ya, jadi kita langsung masuk saja pada tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran 1 ini, adik-adik, kita ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok, gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan tepat. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pembelajaran 1. Sebelum masuk pada teks paragraf yang nantinya adik-adik akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, Pak Guru jelaskan dulu terlebih dahulu. Apa sih paragraf itu? Bagaimana gagasan pokok pada paragraf dan bagaimana gagasan pendukung pada setiap paragraf. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, baik itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tergantung dari banyaknya teks bacaan itu dan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di sini yang adik-adik akan baca adalah teks bacaan yang terdiri dari 5 paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok? Jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok dalam suatu paragraf. Jadi gagasan pokok ini adalah ide utama, apa yang penting, yang berupa kalimat inti yang ada pada paragraf itu. Itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi dia menguraikan apa yang menjadi pokok pembicaraan di paragraf itu. Dia akan uraikan seperti apa itu ide pokok atau gagasan pokok pada paragraf yang ada. Nah, di sini sebelum adik-adik menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung, Pak Guru beri contoh dulu. Karena tadi ada 5 paragraf pada teks itu, Pak Guru beri 1 contoh pada paragraf pertama sehingga adik-adik bisa menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung pada paragraf 2 sampai 5. Ini kita lihat. Ini materi pembelajaran. Nah, di sini setiap slide Pak Guru sudah tampilkan setiap slide-nya 1 paragraf sehingga adik-adik tidak sulit lagi menentukan mana paragraf 1, mana paragraf kedua sampai ke 5. Tinggal dilihat pada slide-slide. Ini paragraf 1. Dimulai dari pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan sampai pada rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini adik-adik bisa baca, bisa lihat.
Ini paragraf 1. Nah, sekarang kita akan tentukan mana sih gagasan pokok, mana sih gagasan pendukung. Nah, di sini dari paragraf 1, lihat Pak Guru sudah tentukan apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ternyata ini contohnya. Gagasan pokok adalah pawai budaya sangat menarik bagi Kampung Babakan. Gagasan pokoknya berarti diambil dari baris baru. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini yang mereka yang dibahas pada paragraf ini. Inti bahasan pada paragraf ini. Jadi pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian ternyata pada gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Diambil dari setelah gagasan pokok tadi, ini pawai yang selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Bisa sampai ke sini. Ini adalah merupakan paragraf gagasan pendukung. Dia menjelaskan ataupun menguraikan apa inti daripada paragraf ini, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi dia uraikan lagi. Itulah yang disebut dengan paragraf pendukung. Nah, ini contoh daripada gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Nah, setelah adik-adik melihat contoh ini, adik-adik bisa menentukan, mengidentifikasi, kemudian menulisnya di buku tugas, mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung setiap paragraf. Ini paragraf 2. Ya. Kemudian slide selanjutnya paragraf 3. Kemudian ini paragraf 4. Ya. Kemudian ini lagi paragraf 5. Nah, setelah adik-adik membaca dari paragraf 2 sampai paragraf 5, Pak Guru memintakan memberikan tugas kepada adik-adik, dan tugasnya ini jika adik-adik merasa susah, merasa sulit, atau mengalami sedikit kendala, adik-adik bisa bertanya kepada kedua orang tua untuk bisa membantu menyelesaikan tugas yang Pak Guru berikan. Tugasnya hanya 2. Yang pertama, temukanlah gagasan pokok pada paragraf 2 sampai 5. Jadi ditulis paragraf gagasan pokoknya, paragraf 2 ini, kemudian paragraf 3 ini, dan sampai paragraf 5. Kemudian yang kedua adalah temukanlah gagasan pendukung pada paragraf 2 sampai paragraf 5. Jadi temukanlah gagasan pendukung pada paragraf 2 dan paragraf 5. Itu saja yang perlu Pak Guru berikan pada pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa jika mengalami kesulitan, kendala, bisa minta tolong kepada orang tua, bapak atau ibu, yang bagaimana gagasan pokok dan yang bagaimana gagasan pendukung pada setiap paragraf. Nah, setelah adik-adik mengerjakan ini, tugasnya bisa ditulis dulu di buku tugas, kemudian ditulis nama jangan lupa, kemudian difoto, bilang sama papa dan ibu, mama, jangan lupa fotonya sekalian dengan adik-adik memegang buku tugasnya, ya. Dan minta juga kalau memang bisa adik-adik sementara bekerja difoto agar supaya Pak Guru menjadi bukti fisik, karena setelah adik-adik mengerjakan juga ini Pak Guru dimintakan laporan pertanggungjawaban ke dinas dalam hal pembelajaran daring, apakah adik-adik mengikuti atau bagaimana. Jadi Pak Guru minta jangan lupa bilang ke orang tua, difoto, tulis nama tugasnya, kemudian bisa dikirim sama Pak Guru di WA. Ya. Demikian yang Pak Guru perlu sampaikan pada pembelajaran satu ini. Insya Allah nanti ketemu lagi kita pada pembelajaran 2. Ya.
Insya Allah nanti Pak Guru buatkan videonya lagi. Demikian dari Pak Guru, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, salam corona. Gunakan masker, jaga jarak, jangan lupa selalu mencuci tangan, hindari kerumunan, dan jangan lupa pula Pak Guru perlu sampaikan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik jangan lupa sholat 5 waktu di rumah, ya, agar kita bisa terhindar dari virus corona ini. Demikian, sekali lagi, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita ketemu lagi insya Allah di pembelajaran kedua sesuai jadwal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.